Selamat pagi teman-teman semuanya. Kita kembali di acara Coffee Time. Bukan sekedar ngopi, tapi ngopi yang menginspirasi. Di pagi hari ini yang cerah ini, kita ada di Kota Salatiga, di tempat yang sangat luar biasa ini, dan kita akan ngobrol-ngobrol banyak hal yang tentunya nanti akan banyak manfaat dan tentunya menginspirasi buat teman-teman semuanya. Di sebelah samping saya atau di depan saya, beliau Bapak Adi Darmawan dengan banyak pengalaman baik di bidang bisnis, di bidang konsultan maupun di bidang ke-HRD-an. Selamat pagi Pak Adi. Pagi Mas. Baik. Gimana kabarnya Pak Adi? Alhamdulillah luar biasa. Pak Adi itu luar biasa. Semakin hari semakin keren, semakin ganteng. Ini Pak, apa namanya? Kelihatan kalau salah satu bisnisnya yang ditekuni itu berhasil. Amin. Teman-teman semuanya, kita di Salatiga ada di Dalem Agung Wiryo Tanan, ya. Tempatnya sangat teduh, tempatnya sangat luas dan tentunya sangat segar sekali. Bersama beliau Bapak Adi Darmawan, beliau akan sedikit menyampaikan biografinya, perkenalannya, apa saja sih sebenarnya yang membuat sampai saat ini Pak Adi itu menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang terkenal, menjadi orang yang hebat. Dan ini tentunya apa? Kita pilih biar menjadi inspirasi buat teman-teman semuanya. Gitu Pak Adi? Siap. Oke, Pak Adi monggo silakan Pak Adi. Ya, selamat datang tim Coffee Time dari SBRI Channel Solo yang sudah lama di Salatiga. Selamat datang. Saya Adi Darmawan, sudah lama banget mengenal Sekolah Bisnis Retail Indonesia. Tagline-nya apa Pak? SBRI itu? The House of Character Building, Pak. The House of Character Building. Jadi kalau kalian mau menitipkan anak, adik, atau kalian sendiri yang meningkatkan kompetensi kalian, khususnya di attitude, the part of-nya attitude itu adalah karakter. Maka Sekolah Bisnis Retail Indonesia yang ada di Komplek Pertokoan Manahan, ya, masih di sana Pak? Ya, di Jalan Adi Sucipto. Jalan Adi Sucipto, tempat yang tepat buat kalian menambah wawasan, keilmuan, dan tentu karakter. Saya sudah mengenal SBRI sangat lama, jadi insya Allah ini saya merekomendasikan SBRI sebagai tempat kalian untuk lebih siap terhadap dunia pekerjaan. SBRI adalah salah satu solusinya. Demikian. Saya mengawali karir saya di dunia industri itu saya sebagai marketing ya Pak? Ya, sebagai marketing di perusahaan motor Cina namanya Tosa. Saya itu di mana Pak kalau Tosa itu di Kaliwungu Mas. Di Kaliwungu itu Semarang. Berarti Semarang ya? Ya. Jadi perusahaan motor Cina. Jadi yang pertama kami di sana sebagai sales representatif. Baru 5 bulan jadi sales, saya ditawari menjadi sales head untuk area Kedu. Jadi membawai 5 sampai 6 dealer. Semua tantangan dalam prinsip saya iakan. Maka saya ambil kesempatan itu sebagai sales head PT Tosa Motor Kedu, area Kedu Raya. Setelah itu saya ikut di sebuah perusahaan raksasa di Jakarta, karena salah satu pemiliknya adalah salah satu orang terkaya di Indonesia saat itu, namanya Bu Warta Timur Jaya, punya perusahaan namanya salah satunya adalah JI Expo, Jakarta International Expo. Itu bergerak di bidang apa Pak? Di bidang dia kasih tempat untuk kita bisa pamerin barang-barang kita. Selanjutnya saya join di perusahaan sepatu yang juga miliknya beliau, namanya Naga Sakti Paramasus Industri, sebagai people development atau sebagai trainer di situ. Trainer. Nggak lama di situ saya pindah ke Unilever di Surabaya, terus Coca-Cola di Balikpapan, dan langsung ke Tiga Selangke ke Solo. Disitulah saya kesempatan ketemu Pak Budi dan teman-teman ya di SBRI. Dari Solo saya ke perusahaan yang bergerak di bidang sepatu, sus manufaktur,
namanya Selalu Cinta Indonesia, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang membuat sepatu, produksi sepatu dengan merek Converse sama Nike. Selepas dari itu saya di perusahaan food grade kemasan makanan di Sragen namanya Tri Usaha Sejahtera Pratama PT Trust sebagai HRD Manager merangkap Production Head. Ya, jadi ini sebuah pengalaman baru Pak Budi, saya pegang HRD dan produksi. Setelah itu saya memastikan bahwa sudah hampir 20 tahun saya kerja ikut orang dan di satu posisi yang sama di HRD, maka saya memutuskan untuk resign dan saya mencoba membuat beberapa bisnis dengan istri saya, dengan keluarga saya di properti sambil ngajar tetap Pak Budi, ngajar di kampus-kampus, di perusahaan-perusahaan, dan sampai hari ini masih begitu juga. Beberapa aktivitas sosial, saya masih aktif sebagai foundernya Nabung Sahabat, nasi bungkus untuk sahabat yang setiap Jumat kita bagikan ke teman-teman di panti asuhan dan di kaum miskin kota. Ada juga saya masih menjabat sebagai Dewan Kehormatan Palang Merah Indonesia Kota Salatiga dan menjadi salah satu ketua Ormas di Salatiga. Itu Pak Budi yang kita saya. Wow. Teman-teman semuanya, ternyata Pak Adi itu bukan hanya seorang konsultan, tapi juga pengajar, juga trainer. Ternyata juga terjun di dunia ormas juga, Pak. Makanya teman-teman semuanya, kita nggak salah ngobrol dengan orang-orang yang punya pengalaman hebat seperti ini. Harapannya bisa menginspirasi buat teman-teman semuanya. Amin amin. Jadi begini, salah satu prinsip saya adalah khairun-nas anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baik manusia itu ketika bermanfaat untuk orang lain. Nah, bagaimana kita bisa bermanfaat kepada orang lain kalau kita nggak punya panggung untuk kita bisa lebih leluasa bermanfaat untuk orang lain? Ikut organisasi, ya, ikut organisasi itu salah satu manfaatnya adalah kita mendapatkan panggung untuk lebih bermanfaat. Itu bagi kalau kita seusia 40 tahun ke atas. Tapi kalau untuk adik-adik SMP, SMA, kuliah, ya, maksimalkan waktu kalian itu selain belajar adalah belajar di organisasi. Organisasi ini adalah salah satu tempat terbaik untuk kita bisa mengenal dunia pekerjaan yang sesungguhnya. Apa yang ada di organisasi ada di perusahaan. Organisasi ada struktur organisasi, perusahaan juga ada, Pak. Ada ya, Pak. Di organisasi ada aturan main, perusahaan juga ada. Betul, Pak. Di organisasi ada yang namanya job desk, ya kan? Job deskripsinya apa, kamu sebagai apa? Betul, betul. Di perusahaan juga ada. Nah, maka salah satu induksi terbaik orang untuk mencari kerja itu adalah orang yang aktif di organisasi. Kami HRD sepakat, ya. Kebetulan saya juga masih aktif sebagai Sekjen HRD Forum Surabaya, juga salah satu aktivis di HRD Forum Jawa Tengah. Kami teman-teman HRD ini sepakat, kalau kami dihadirkan 2 orang kandidat terbaik, yang akan kami pilih bukan yang nilainya baik, yang IP-nya baik, yang nilainya bagus, tetapi yang banyak organisasinya yang dia ikuti. Kami melihatnya bahwa orang yang ikut organisasi ini jauh lebih matang daripada sekedar orang itu nilainya bagus. Orang nilai bagus gampang Pak sekarang. Kuliah, kos, nggak ngapa-ngapain, IP 4, nilai 10 itu biasa. Ya, biasa. Padahal orang melangkah pertama di dunia pekerjaan, di dunia industri, itu adalah adaptasi. Orang itu, kegagalan orang 50%-nya orang gagal di dunia pekerjaan itu adalah adaptasi skill, tidak memiliki adaptasi skill. Maka bagaimana orang bisa beradaptasi kalau kerjaannya cuma belajar di kos, kuliah, belajar di kos, ke kampus, belajar di kos, sekolah, nggak ada yang lain yang dia kerjakan. Tapi kalau dia gila di organisasi, dia aktif di organisasi, saya bisa jamin, saya bisa yakin bahwa orang itu lebih matang dan tanda kutip lebih siap kerja tanda kutip daripada orang yang nilainya bagus. Maka HRD, kalau kami dihadirkan 2 kandidat terbaik nilainya baik atau yang gila organisasi, kami HRD sepakat yang kita pilih yang gila organisasi. Wow, luar biasa. Kalian yang masih muda, habiskan waktu kalian di organisasi. Apapun itu, remaja masjid, remaja gereja, Karang Taruna, apapun tempat dimanapun kalian berada, ikutlah organisasi di dalamnya. Masuklah ke organisasi. Karena itu banyak sekali manfaat yang bisa kalian ambil
untuk kehidupan kalian yang lebih ke depan lagi. Langkah kalian masih panjang. Jadi salah satu sekolah terbaik itu adalah organisasi. Organisasi ya Pak ya. Organisasi. Menarik sekali. Nah teman-teman semuanya, ternyata ini salah satu bocoran ya Pak ya. Iya. Salah satu beliau dari seorang HRD menyampaikan bahwa salah satu hal yang untuk memudah biar untuk diterima sebagai seorang karyawan di perusahaan, salah satunya adalah bisa beradaptasi kompetensi ya Pak ya. Salah satunya adaptasi skill. Adaptasi skill. Dan itu bisa didapat dari ketika dia di organisasi. Kalau dia cuma di rumah atau di kos, habis di kos sekolah lagi, kos kuliah lagi, saya yakin dia nggak matang. Paling dia cuman menjadi individualis. Padahal di dalam dunia kerja itu ada yang namanya teamwork, kerjasama. Bagaimana dia bisa menjalin kerjasama tim dengan perorangan atau dengan departemen di dalamnya dia bekerja. Kalau dia nggak terbiasa berlatih organisasi. Di dalam organisasi ada namanya komunikasi, ada namanya empati. Betul. Orang nggak punya empati ya orang yang nggak pernah hidup di organisasi kan. Dia nggak peka dengan kehidupan sosial mereka kan begitu. Di sekitar mereka dia nggak peka. Ini jadi masalah. Berarti orang yang mempunyai pengalaman berorganisasi itu sangat mendukung dalam berkarya di perusahaan ya Pak? Iya, nanti saya terangin. Apa korelasinya aktivis organisasi itu dengan peluang dia mendapatkan pekerjaan yang lebih banyak. Nanti kita bahas. Begitu ya Pak ya? Kita akan bahas itu sesuai. Oke, siap. Ya. Luar biasa. Coffee time. Betul. Bukan sekedar ngopi, tapi ngopi yang menginspirasi. Oke. Minum Pak Bud. Minum dulu. Pak Adi, ngobrol-ngobrol selain tadi tentang organisasi Pak Adi, mungkin hal lain yang untuk mendukung, kan sekarang itu banyak calon pelamar ya, pelamar untuk masuk ke perusahaan itu kan secara ilmu atau secara nilai bagus, tetapi secara mungkin relasi tidak mempunyai relasi, akhirnya mentok, tidak diterima. Nah, hal apa Pak sekiranya selain tadi bisa adaptasi skill, mungkin hal yang lain untuk mendukung atau untuk mempermudah teman-teman semuanya ini untuk masuk di perusahaan atau berkarya di perusahaan Pak? Ya, jadi begini. Saya mengawali membahas tentang ready to work itu adalah bagaimana ketika kita lebih siap, lebih matang, salah satunya dengan organisasi. Organisasi ini adalah kawah candra di muka ketika kita mau memasuki dunia pekerjaan ya. Nah, gini, teorinya begini. Orang paling beruntung itu orang pinter itu kalah dengan orang bejo. Ya enggak? Betul, ya Pak. Ya, percaya enggak? Orang pinter kalah sama orang bejo. Iya, ya Pak. Orang bejo akan kalah dengan orang yang menghabiskan waktunya dengan silaturahmi. Ya. Gini. Pak Budi ranking 1 di kampus. Saya ranking 10. Nah, tetapi Pak Budi cuma berdiam diri di rumah. Saya keliling. Saya silaturahmi sana. Salah satu yang saya silaturahmi itu adalah pemilik perusahaan. Kamu jurusan apa? Nanya ke saya. Saya psikologi, Pak. Oh, pas nih saya butuh orang psikologi di perusahaan saya. Yang mendapat kesempatan kerja di perusahaan itu adalah saya yang silaturahmi. Bukan Pak Budi ranking 1 yang di rumah. Di rumah, betul Pak. Artinya apa? Ranking 1 pun nggak jaminan. Maka yang pertama adalah networking. Ya, carilah relasi sebanyak-banyaknya. Relasi ya Pak ya. Relasi didapat dari mana? Didapat oleh orang yang mobile, orang yang aktif. Orang yang mobile itu orang siapa? Orang yang aktif organisasi. Kalau kamu hanya habiskan waktu di kamar, kapan kamu ketemu orang? Kapan kamu punya kesempatan? Ya nggak? Betul. Disinilah saya mengatakan orang pinter kalah sama orang bejo. Orang bejo akan kalah dengan orang yang punya hobi silaturahmi. Jaringan atau networking yang pertama nih, ya, networking yang pertama. Dan setelah itu, apa nih yang kita butuhkan untuk masuk dalam dunia pekerjaan? Yang di teori apapun, ya, di banyak buku, di banyak teori mengatakan adalah kompetensi. Kompetensi adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh seseorang untuk menduduki jabatan dalam sebuah perusahaan, jabatan dalam sebuah organisasi, namanya kompetensi. Ya,
kita tahu kompetensi ada 3, ada ilmu pengetahuan, ada keahlian, sama attitude, sikap dan perilaku, kan seperti itu. Nah, bagaimana ini porsinya nih? Berapa persen ilmu, keilmuannya, berapa persen keahliannya, dan berapa persen attitude-nya? Saya bisa sampaikan 15% keilmuan, 15% skill, 70% adalah attitude, sikap dan perilaku. Orang punya skill, hari ini punya skill, atau orang punya skill A, orang punya skill dengan nilai C, masuk dalam perusahaan yang sama, posisi yang sama, jabatan yang sama. Perusahaan, semua perusahaan kan memiliki yang namanya induction time, waktu induksi, probation, percobaan, atau istilahnya istilahnya dalam perusahaan itu orang mengatakan adalah percobaan, atau apa namanya Pak Budi? Magang atau apa itu ya? Training ya. Dulu 3 bulan. Artinya apa? Skill bisa dilatih. Betul Pak. Nah, untuk menjadi ahli itu kan gampang. Menyukai satu hal, mengulang-ulang hingga dia menjadi expert, namanya kan ahli. Ada sebuah cerita, seorang pangeran itu memanggil semua rakyatnya di sebuah alun-alun. Dia pamer kemampuan memanah. Burung diterbangkan, panah, klak, kena, semua tepuk tangan. Terus bola dilemparkan oleh prajuritnya, dia panah, klak, kena, tepuk tangan semuanya. Sampai daun jatuh dipanah, kena, semua tepuk tangan. Tapi ada satu orang yang tidak tepuk tangan. Ada satu masalah dalam satu orang di tengah-tengah warga itu yang tidak tepuk tangan. Lantas sang pangeran mendatangi sama orang itu. Kenapa kamu tidak tepuk tangan? Maaf Pak Duka melakukan ini tiap hari hingga Pak Duka menjadi ahli. Saya sebagai seorang penjual minyak, saya juga punya keahlian yang tidak dimiliki oleh orang lain. Coba apa praktekan? Saya izin naik ke atas stadion. Saya punya minyak yang saya kasih di gelas ini. Tolong di bawah dikasih beberapa gelas. Saya akan lemparkan ini, minyak ini, yang dimana minyak itu akan jatuh tepat pada gelas-gelas yang sudah disediakan. Oke, coba. Dia lakuin benar, dia terbukti benar. Artinya apa? Skill itu nggak bicara kamu anaknya siapa, kamu orang mana, kamu orang kampung, orang kota, orang desa, atau kamu sekolahnya di mana. Selama kamu mengulang-ulang sesuatu yang kamu sukai hingga kamu jadi expert, namanya itu ahli, namanya skill. Jadi skill nggak bicara kamu naik siapa, nggak bicara kamu orang mana, tetapi bicara skill ada bicara seberapa kamu menyukai itu dan seberapa kali kamu mengulang-ulang itu hingga kamu jadi ahli, namanya skill. Itu skill. Pengetahuan mau nggak mau didapat dengan membaca, ya. Maka saya pingin banget ya mengkampanyekan semangat membaca, teman-teman. Jadi membaca itu sekarang udah hilang di telan zaman seiring dengan digital teknologi seperti itu. Orang pegang HP, gangguannya adalah notifikasi TikTok, notifikasi Facebook, notifikasi Instagram, notifikasi Twitter. Nggak ada yang, saya yakin nggak ada di sekian banyak ini yang baca berita-berita. Sehingga apa? Kita nggak bisa membedakan mana itu hoax, mana itu real berita. Karena apa? Karena kita nggak membiasakan diri membaca. Maka item kedua dari kompetensi adalah knowledge atau ilmu pengetahuan. Nah, bagaimana mendapatkan ilmu pengetahuan itu adalah dengan membaca. Kalau dulu sekolah itu datang ke kelas, duduk, sedekap ini. Sekarang kan nggak butuh itu. Betul. Orang untuk mendapatkan pengetahuan, orang bisa datang ke guru, mendatangi guru. Ada sebuah teori timbul marani sumur. Orang itu kalau butuh ilmu datang ke ahlinya, gitu loh. Yang kedua adalah ya dengan membaca. Ada sebuah statement yang bagus bahwa sebaik-baik manusia hidup di dunia itu, sehebat-hebatnya manusia hidup di dunia itu karena ilmu. Wow. Seenak-enaknya manusia hidup di dunia juga karena ilmu. Jadi ilmu itu benar-benar ya orang butuhin, dan orang mendapatkan ilmu itu salah satunya yang paling urgent adalah dengan membaca. Luar biasa teman-teman semuanya. Ternyata pengalamannya luar biasa ya. Yang terakhir Pak Budi, iya, Pak. Item dari kompetensi adalah attitude, sikap dan perilaku itu. Nah, sikap yang perilaku kenapa mendapatkan porsi yang besar 70% tadi saya mengatakan, karena jelas bahwa ada gambaran begini. Ini gunung es.
Nah, gunung es itu yang kelihatan di atas permukaan itu adalah namanya skill sama knowledge. Skill sama knowledge. Namanya hard kompetensi. Orang bisa ngelas, orang bisa menjahit, orang bisa ngomong, orang bisa menjadi sales yang bagus. Itu jelas, itu hard kompetensi, kompetensi yang terlihat. Padahal gunung es itu yang di bawah permukaan air itu kan jauh lebih besar, ya kan? Betul, Di bawah kan betul. lebih besar. Itu namanya soft kompetensinya. Itulah soft kompetensi itu apa? Amanah, bisa dipercaya ya, jujur, disiplin. Ini kan sesuatu yang tidak bisa orang menguasainya dalam waktu yang singkat. Orang butuh menguasai itu dalam periodik waktu yang sangat panjang dan dilatih berulang-ulang. Nah, maka siapa guru terbaik kompetensi yang item kompetensi yang namanya attitude itu? Guru terbaiknya adalah bapak ibu kita, orang tua kita, lingkungan tempat kita hidup pertama. Waktu kita memasuki fase perkembangan, fase pertumbuhan di rumah, di kampung kita ini, masyarakat adat ini mengajarkan budaya, culture. Orang tua kita mengajarkan adat, guru ngaji kita mengajarkan adat. Nah, itu yang ke bawah sampai kita, sampai sekarang ini. Nah, artinya apa? Artinya bahwa kompetensi bagian tentang attitude itu harus diulang-ulang hingga dia benar-benar menguasai. Nah, tetapi yang namanya attitude itu bukan sekedar kita menguasainya saja, tetapi kita juga harus mengamalkan. Nah, maka kehidupan di fase perkembangan ini sangat berpengaruh terhadap hasil. Gitu. Nah, kematangan seseorang itu adalah dari bagaimana dia disiplin. Nah, di mana dia hidup. Orang bicara kompetensi, ada orang nanyanya begini, di mana kamu hidup? Dengan siapa kamu bergaul? Dan di mana kamu mengaplikasikan ilmunya ini loh. Kalau orang bisa menjahit, kita tes Pak Budi. Ini ada kain, tolong jahit model seperti ini, bisa nggak? Kan begitu penilaiannya. Betul. Tapi kalau kompetensi yang bersifat namanya attitude, sikap dan perilaku itu contoh begini. Kamu korupsi nggak? Oh enggak. Bagaimana kau bilang enggak? Nggak tahu ya Pak ya? Nggak tahu, karena nggak ada orang. Betul. Ya kan? Ketika ada orang dia dikasih suap, dia nggak mau terima. Tapi ketika di sebuah tempat yang tidak ada orang di situ, tidak ada CCTV di situ, dia mau terima nggak kira-kira? Kan belum tentu kan? Betul. Disitulah ada yang namanya tes psikotes untuk mengetahui seberapa hebat karakter seseorang. Oke. Gitu. Psikotes ya Pak ya? Psikotes salah satunya adalah untuk mengukur potensi terjadinya stressing ketika mengalami pada fase-fase tertentu dalam kehidupan pekerjaan yang ke depan. Potensi stressingnya bagaimana ketika dia menghadapi banyak masalah, ketika dia tertekan, ketika dia dikasih target yang sangat besar, waktu yang mepet, bagaimana? Diketahui dari psikotes. Nah, maka psikotes itu lebih bicara tentang bagaimana kesiapan orang dari sisi attitude, sikap, dan perilakunya. Oke, ngobrol-ngobrol, ini Pak Adi kok semuanya terkuasai gini, menguasai gitu loh. Menjalankan. Dari apa namanya tadi dari HRD ya, ready to work, sangat paham. Kemudian sekarang sampai ke hal hubungannya dengan psikotes. Ya. Karena salah satu item orang Karena menjalankan tadi ya Pak ya. Iya. Jadi item HRD, Human Resources Development, personalia atau human capital, salah satu part of-nya, salah satu itemnya adalah rekrutmen. Nah, inilah yang akan saya share. Yang pertama adalah bagaimana kita masuk dalam dunia kerja melalui satu tahapan yang namanya rekrutmen. Rekrutmen sekarang ini ya, zaman sekarang ini udah ada namanya rekrutmen berbasis kompetensi. itu yang seperti apa Pak? Nah, begini. Orang sekarang dites itu bahkan begini. Bedanya rekrutmen berbasis kompetensi sama rekrutmen yang tidak berbasis kompetensi, salah satu simpelnya gini. Pertanyaannya gini. Dulu orang menanya begini. Kalau kamu diterima, kamu mau ngapain di sini? Kalau cuman begitu, semua orang bisa, anggota dewan, calon presiden, calon bupati, calon gubernur itu kalau ditanya, kalau kamu jadi, kamu mau ngapain? Semua orang bisa mengatakan, saya akan memberantas kemiskinan, saya akan memberantas kejahatan, saya akan meminimalisasi orang miskin. Semua orang begitu. Jika kepilih, jika masuk dalam perusahaan saya, kamu mau ngapain? Hari ini nggak ada pertanyaan demikian. Hari ini pertanyaannya adalah
apa yang sudah pernah kamu lakukan. Itu bicara kompetensi itu begitu. Mengetahui kompetensi, pertanyaannya jelas, apa yang sudah pernah kamu lakukan, gitu loh. Bukan apa yang akan kamu lakukan. Maka rekrutmen berbasis kompetensi adalah kita lebih banyak menanyakan tentang backgroundmu atau pengalamanmu sebelum di sini di mana aja. Nah, disinilah lantas orang akan terjebak bias ya, namanya life street, jebakan hidup. Sekali kita interview bohong, udah kejebak. Pak, kalau bicara pengalaman, nanti banyak yang nanya gini, Pak, kalau bicara tentang pengalaman, kami kan orang baru lulus, saya fresh graduate, Pak. Kalau ditanya pengalaman bagaimana? Itulah pentingnya ikut organisasi. Ketika orang bertanya tentang latar belakang kita, background kita, yang kita ceritakan apa? Kalau kita ikut organisasi, kamu ngapain aja di rumah? Belajar. Belajar kan Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu ngapain? Di rumah, bantu orang tua. Bantu apa? Kan cuma di kamar kan? Coba bayangin. Tetapi kalau kita ikut organisasi, interview berbasis kompetensi, pertama jelas kita lolos. Kita akan ceritakan. Nah, di sini dipecah lagi misalnya nih, Mbak ikut organisasi. Oh iya Pak, gimana Pak di ini? Oke bagus. Coba ceritakan Mbak nih pengalaman organisasi Mbak. Mbak dia kandidat ngomong begini. Kami dan teman-teman membuat sebuah event. Kami bertugas. Kami menggunakan kata kami. Ini sudah orang HRD sudah tahu dong. Oh kamu berarti follower. Seorang leader pasti akan menggunakan kata saya dan teman-teman. Kebetulan saya sebelum menjabat sebagai seksi konsumsi, saya membuat daftar menu-menu yang akan saya bagikan kepada peserta seminar. Saya mencari beberapa provider catering seperti itu, menggunakan kata saya. Ini beda lagi. Beda ya Pak ya? Beda dong Pak. Kalau kita cari leader itu selalu mengatakan saya. Follower pasti akan mengatakan kami. I'm a leader, not a follower. Saya leader, bukan follower. Makanya kita cari siapa dulu nih yang kita cari. Maka dalam dunia industri modern mengenal yang namanya job desk sama job spec, job specification. Spesifikasinya apa? Minim contoh nih, lulusan SMK, lulusan SMA, lulusan S1, lulusan D1, D2, D3 misalnya. Ini kan kualifikasi nih. Menguasai MS Office misalnya, komunikatif misalnya. Nah, ini kan kualifikasinya. Nah, kualifikasi itulah yang setelah kita baca dan kita kuasai, bagaimana kita lantas memberanikan diri untuk melamar sebuah lowongan yang kita ketahui. Tapi lihat dulu yang namanya job spesifikasinya. Maka tahap yang kedua adalah setelah kita mau melamar, mempersiapkan diri, yang kedua adalah kita lihat job spesifikasinya. Apa itu pas buat kita? Kalau gitu nggak pas buat kita, ngapain kita lamar? Itu sia-sia kita. Mungkin nggak Pak, misalkan seperti yang sampaikan Pak Adi tadi, sebenarnya tidak sesuai dengan jurusannya misalkan. Tapi secara attitude atau secara skill communication dan yang lainnya mungkin masuk. Itu mungkin bisa terjadi nggak Pak seperti itu? Bisa, jadi kan begini, maka syarat-syarat atau spesifikasi pekerjaan itu kan seringkali kalau kita baca di lowongan itu kan amanah, ya kan? Betul. Bisa dipercaya atau bisa bekerja dengan tim. Ini betul. Kan attitude, betul. Bisa. Yang kaitannya dengan hard kompetensi kan paling cuman bisa menjahit contoh, ya kan? Bisa mengelas. Dibutuhkan lulusan SMK dengan kualifikasi bisa mengelas. Yang kedua kan pasti ada soft kompetensinya, bisa bekerja dengan tim. Ini kan sebuah kompetensi. Nah, andai kita nggak bisa mengelas, tapi kita bisa yang namanya bekerja dengan tim, ini kan attitude juga. Ya. Kita tinggal mempelajari satu item namanya adalah mengelas, kan begitu. Ya kalau kita nggak tahu sama sekali ya tentu jangan kita melamar. Oke, baik. Tapi kalau kita tahu sedikit-sedikit bolehlah kita mencobanya itu seperti itu. Pada intinya attitude itu hal yang mendukung kompetensi hardnya tadi ya Pak. Yang paling penting ya Pak ya. Yang paling penting dari sebuah kompetensi seseorang calon pencari kerja itu adalah attitude. Apakah sebagai seorang HRD itu yang pertama dilihat Pak? Oh iya. Orang datang, makanya saya bilang ke teman-teman, kalau kalian interview hari ini interview hari Sabtu,
hari Jumat kamu jangan begadang, ya. Kamu interview hari Sabtu atau tes hari Sabtu, belajarnya sampai malam, sampai Sabtu dini hari, itu salah. Ada tahapan orang itu ketika menghadapi tes itu namanya psikosomatis. Ya, psikosomatis itu gangguan medis yang diakibatkan oleh gangguan psikis. Stres ya? Stres, tekanan ya Pak ya? Tekanan. Sering ke toilet. Bisa tangan keringatan ya. Karena mau menghadapi tes itu tadi. Asam lambung naik, asma kambuh. Ya, ini kan psikosomatis yang diakibatkan kita nggak siap. Betul. Maka H-1 itu adalah kita healing. H-1 kita dolan, main, ya relaksasi, baca buku, ya istirahat aja. Karena apa pada dasarnya? Kita ini belajar itu jauh hari sebelumnya. Menjelang hari H kita itu relaksasi aja. Kita persiapkan. Yang kedua yang paling penting, yang sering orang gagal di sini juga adalah tes jam 9, datang jam 9 kurang 5, udah datang menggeh-menggeh, keringetan, baju berantakan, ngumpet ke toilet lagi gitu kan. Coba, ini secara performa kan gagal. Ya. Gagal kita tunjukkan yang baik, performa yang baik kepada HRD, kepada calon atasan kita, kepada perusahaan tempat kita akan bernaung. Tapi bayangkan, datang setengah jam sebelumnya, ke toilet dulu, ganti baju yang rapi, sisiran dulu, bayangin, kita lebih siap kan? Betul. Kita lebih siap. Maka yang kedua adalah ketika menghadiri undangan tes adalah datang 1 jam, 1,5 jam sebelumnya. Persiapkan diri matang-matang. Jangan memaksa pakai baju yang nggak nyaman buat kita. Sehingga ketika kita interview atau kita tes benake sana, benake lagi, yo nyinceng ke ya apa yo. Kita nggak nyaman dengan baju kita sendiri. Bagaimana dengan tes yang akan kita hadapi? Maka pilih baju yang paling nyaman. Kalau ada dress code-nya, cari dulu dress code-nya. Hitam putih misalnya bajunya, atau interviewnya casual, boleh pakai kaos tapi pakai celana. Kita cari yang paling bagus. Paling bagus dan paling nyaman buat kita. Setelah itu datang jangan terlambat, udah relax saja. Karena tidak ada teori orang belajar psikotes, nggak ada. Psikotes itu kesiapan mental aja. Maka 1 hari sebelumnya kita relaksasi, kita santai aja, jangan maksa begadang sampai malam. Belajar pengetahuannya, belajar ilmunya itu 3 hari sebelumnya, 4 hari sebelumnya. Nah, H-1 kita relaksasi. Harapannya adalah hari ya kita fit, gitu kan, kita fit. Jangan terlalu ingat ya Mas ya, salah satu kegagalan yang sering terjadi itu ketika interview adalah bau badan. Bau badannya, bayangin interview di ruangan ber-AC, ruangan manajer HRD misalnya. Masuk tadinya harum jadi bau, gitu. Ini kan mengganggu sekali. Betul. Udah pasti ini ada itu yang kurang bagus. Penampilan yang kurang bagus, pasti akan dicoret dulu deh. Belum tes saya udah coret, baunya kayak gini. Mas Jan itu orangnya pintar, bos saya sering begitu, ambune lah. Gitu. Sedetail itu ya Pak ya? Iya dong dari situ. Oke. Ya. Contoh lagi, dibutuhkan sales promotion girl. Kita boleh datang dengan baju yang menarik, yang rapi, pakai shawl juga boleh. Banyak teman-teman yang inbox saya, yang WA saya, Pak saya besok interview untuk SPG di perusahaan apa Mbak? Di perusahaan tiketing Mbak. Gitu. Ya udah kamu boleh pakai shawl. Gitu. Kita nyesuaiin. Pak saya perusahaan yang bidang jasa ya, bidang jasa. Ya kita pertamanya harus pakai baju yang rapi segala macam. Tapi kalau kita interview untuk pabrik misalnya dibutuhkan HRD untuk perusahaan manufaktur perusahaan padat karya. Ya pakai jeans, pakai sepatu yang cat, pakai kaos yang ada kerahnya itu lebih menyesuaikan ya Pak ya dong. Maka pelajari dulu perusahaan apa yang akan kita lamar. Karena pasti ada pertanyaan, kenapa kamu memilih perusahaan ini? Maksudnya pasti ada pertanyaan itu. Kita nggak tahu, kita browsing dulu dengan perusahaan apa sih gitu. Oh berarti tidak selalu kita interview ke perusahaan itu harus formal ya? Tidak harus ya? Harus. Tapi Kita lebih lihat fleksibel dan menyesuaikan ya Pak ya? Dan kita lihat dulu main bisnisnya di mana gitu. Bisnis utamanya di mana itu? Perusahaan jasa ya kita harus rapi, ya pakai dasi boleh. Tapi perusahaan ini pabrik ya, ngapain pakai dasi? Pabrik ya pakai casual ya gitu, pakai jeans, nggak masalah gimana? Makanya ya. Kecuali memang ada dress code yang ditentukan dalam undangan interview itu. Okay. Mengundang saudara Adi Darmawan untuk mengikuti seleksi calon HRD manager ini. Dress code-nya adalah batik ya, kita harus pakai batik. Kalau nggak ada dress code itu kita nggak pakai, kita menyesuaikan aja kan? Menyesuaikan ya. Makanya dengan pengalaman itu akhirnya Pak Adi Darmawan banyak sekali perusahaan yang
dikelolanya. Dari perusahaan ini tahu-tahu berapa tahun gitu udah di perusahaan yang berbeda. Iya. Kita nggak boleh seperti kata dalam tempurung. Kalau sekiranya kita dalam sebuah perusahaan itu kita nggak diberikan kesempatan untuk maju, untuk belajar, untuk ikut pelatihan, ya, kita nggak di-challenge, kita nggak mendapatkan apresiasi, jangan ragu-ragu untuk tinggalkan. Apalagi kalian hidup di Jawa Tengah, di Jawa, ya, itu perusahaan banyak di sini gitu loh. Banyak perusahaan yang ekspansi dari Jakarta ke sini. Artinya pertanyaannya justru sekarang ini adalah, kamu mau menjadi penonton atau pemain di negeri sendiri? Ketika banyak perusahaan kelas dunia, world class company ada di daerah kita, tapi kita hanya menjadi penonton, ya percuma gitu loh. Kita diuntungkan dengan adanya infrastruktur yang sangat bagus. Tol Jawa misalnya, ya, itu kan di setiap exit tol itu kan ada banyak sekali kawasan-kawasan industri yang memang disediakan oleh pemerintah. Nggak perlu orang ke Jakarta. Zaman saya lulus SMA, lulus kuliah, itu kan kalau mau kerja ke Jakarta gitu loh. Sekarang kan nggak perlu ke Jakarta, banyak perusahaan besar yang ada di sini. Ngapain kita ke Jakarta? Pertanyaannya, kita mau menjadi pemain atau penonton di negeri sendiri. Nah, harapan saya kepada teman-teman adalah kita persiapkan sekarang ini untuk kita menjadi pemain di negeri sendiri, bukan menjadi penonton loh. Perusahaan ada di sini, kita menjadi penonton, ini kan cuma gitu kan. Luar biasa ya. Nah, teman-teman semuanya, sangat menginspirasi ya. Jadi apa yang disampaikan beliau Bapak Adi Darmawan luar biasa sekali. Pak Adi, selain pengalaman yang tadi disampaikan oleh Pak Adi, mungkin hubungannya dengan ready to work tadi, selain tadi ada knowledge, skill, attitude, kemudian juga tadi ada hal yang untuk mendukung. Salah satunya adalah gimana sih berpenampilan atau performance menyesuaikan. Ternyata setelah kita ketahui, setiap interview itu tidak selalu formal, mungkin ada harga mati, bukan harga mati ya. Harga mati. Ya. Tapi itu bagus ya Pak ya sebenarnya, baik kalau sesuai ya. Iya. Maka yang pertama adalah, ya, selain kita mempersiapkan diri, juga jangan lupa mempersiapkan kompetensinya. Contoh begini, dibutuhkan S1 ekonomi. Bayangin loh, S1 ekonomi, satu kampus saja sudah mengeluarkan berapa lulusan ekonom dalam 1 tahun. Kalau 1 tahun 3 kali wisuda, udah berapa ratus orang dari satu kampus. Di Jawa Tengah ada hampir semua university ini punya ekonomi fakulti. Ya, bayangin kalau se-Jawa Tengah sudah ada berapa ribu. Ya, kita lihat Gadjah Mada, UNS, Undip, UMS, ya. Itu dari beberapa kampus yang ada di Jawa Tengah, Jogja saja, setahun sudah mengeluarkan berapa ribu kan? Ribuan, Pak, banyak alumni, sekali. Ribu lulusan ekonomi, ya. Betul. Ya. Nah, sekarang ini yang dibutuhkan bukan hanya S1 ekonomi. Kalau S1 ekonomi semua saingan kita banyak dong. Kita ini kan untuk masuk ke dalam dunia pekerjaan, kita ini kan harus meminimalisasi saingan, meminimalisasi kompetitor, ya enggak? Betul nggak? Betul. Meminimalisasi kompetitor kan? Caranya bagaimana? Dengan menaikkan kompetensi. Nah, ini rumusnya. Semakin tinggi kompetensi, semakin sedikit saingan. Semakin sedikit kompetensi, rendah kompetensi, semakin banyak saingan. Maka yang sekarang dibutuhkan adalah bukan hanya sekedar lulusan S1, tetapi lulusan SMA saja, tetapi lulusan yang memiliki diferensial kompetensi, yang memiliki kompetensi yang membedakan dia dengan lulusan yang lain. Contoh nih, satu cewek didatangi 10 cowok, mobilnya sama, Pajero semua. Nah, tapi ada satu Pajero ini yang bawa bunga, Bu, untuk si cewek itu. Nggawa gula teh ke ibuke, nggawa rokok ke bapake, nggawa permen ke adike. Yang diberi yang mana? Terus yang bawa komplit, satu paket komplit. Ini yang dinamakan diferensial kompetensi. Kalau cewek saja bisa nyeleksi cowok, bagi perusahaan juga lebih punya hak untuk menyeleksi calon karyawannya, kan? Betul. Saya sebagai HRD, saya akan pilih orang yang sesuai dengan culture organisasi di perusahaan saya. Kelihatannya ini pengalaman pribadi nih, Pak. Oh iya. Kalau kamu cuma datang dengan sesuai kualifikasi, itu semua orang bisa. Tapi datanglah dengan diferensial kompetensi, kan begitu? Betul. Iya kan? Contoh ya, S1 ekonomi yang bisa bahasa Inggris. Nah, maka
Itu namanya diferensial kompetensi. Maka salah satu penyebab banyaknya pengangguran itu adalah pemilihan jurusan yang salah. Orang ikut-ikutan hukum, semua hukum apa? Ekonomi kuabe ekonomi loh. Padahal ekonomi kebanyakan. Psikologi loh, kabeh psikologi juga psikologi. Kebanyakan lulusan psikologi kan demikian. Tapi psikologi yang punya nilai plus lain ya Pak ya? Harus demikian. LLE ya, diferensiasi kompetensi itu adalah LLE. Kalau kita nggak punya kompetensi yang lain, LLE ini ya, tak kasih tip ya. LLE kompetensi, ikutlah organisasi. Ikut organisasi ini adalah diferensial kompetensi. Yang itu kompetensi membeda dengan lulusan yang lain. Demikian. Pak, ngobrol-ngobrol tentang organisasi, itu organisasi itu harus memilih tertentu atau setiap organisasi boleh kita gabung ke sana? Ya, kita harus ya tentu kita selektif ya. Selektif lah tentu ya. Banyak organisasi yang dari dulu sampai sekarang masih panjang umur ya. Ya, maaf nih, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, IMM, Himpunan Mahasiswa Islam, PMII, Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia, PMI kan, HMI, PMII, ada OSIS, ada Pramuka, ada Karang Taruna, ada remaja gereja. Ini kan yang banyak aja, ngapain kita pilih organisasi impor, enggak lah. Organisasi yang ada aja, karena udah jelas terbukti. Dan ingat loh, semua pejabat sekarang ini yang ada di Indonesia ini, mau coba tunjukin yang mana? Semua mereka adalah alumni organisasi. Bupati banyak ini, bupati sekarang ini adalah dulu ketua-ketua organisasi di kampus ya, kan begitu. Ya, jadi harus ikut organisasi itu penting banget. Dan ya kita tidak usah terlalu memilih organisasi selama ADART-nya tidak melawan negara, tidak melawan agama, ya itu udah kita ikutin aja kan seperti itu. Banyak hal pengalaman yang didapatkan dari sana ya Oh Pak? pasti. Tadi saya sampaikan, apa yang ada di perusahaan pasti ada di organisasi. Apa yang ada di tempat kerja itu ada di organisasi. Kan seperti itu. Pak Adi, kembali kita ke tema tadi, ready to work. Mungkin bisa memberikan gambaran yang lebih mudah buat ini Pak, apa namanya, lulusan dari baik SMA, SMK maupun cara pelamar kerja. Selain tadi kesiapan secara knowledge, skill, attitude, dan cara performa, mungkin ada lagi Pak ya hal yang lain Pak? Iya, jadi sebelum masuk dunia pekerjaan ya, selain kita punya kompetensi, nah intinya kan semua ada di kompetensi. Nih contoh nih, adaptasi skill, itu kan kompetensi. Namanya soft kompetensi, komunikasi skill. Orang itu ya 51% orang gagal masuk dalam dunia pekerjaan. Itu sebenarnya dia udah diterima, dia udah masuk. Tetapi kenapa dia gagal? Karena dia tidak memiliki adaptasi skill. Bayangkan, kita menjadi orang baru dalam sebuah organisasi. Ini organisasi pekerjaan ya. Kita orang baru dalam sebuah perusahaan. Tetapi kita nggak punya adaptasi skill, nggak bisa gabung dengan sana, nggak bisa mencair dengan kelompok di situ. Bagaimana kita bisa betah di situ? Orang betah di situ kan karena kita sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari situ. Yang kedua, dalam sebuah perusahaan itu ada namanya teamwork, kerja kelompok. Orang itu yang tidak bisa adaptasi skill, orang yang tidak bisa ikut kelompok, udah pasti. Makanya orang yang salah satu sukses dalam dunia pekerjaan yang pertama ada adaptasi skill. Yang kedua komunikasi skill, ya kan, komunikasi skill. Yang ketiga ada demo, problem solving and decision maker. Bagaimana kita bisa mencegah masalah dan mengambil keputusan. Ini juga skill loh. Apa ini juga kompetensi loh. Bayangin, ketika kita tidak bisa menyelesaikan masalah kita sendiri, bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah orang lain? Betul. Ketika kita tidak bisa menyelesaikan masalah sendiri, bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah kelompok kita? Bagaimana kita bisa berperan aktif dalam sebuah organisasi, dalam sebuah kelompok, dalam sebuah perusahaan? Di mana perusahaan itu kan banyak masalah, diselesaikan bareng-bareng. Nah, ketika dia tidak bisa menyelesaikan masalah dia sendiri, bagaimana dia ikut berpartisipasi? Betul Pak. Artinya kalau soft kompetensi itu banyak sekali. Nah, setiap perusahaan berbeda-beda, yang dibutuhkan berbeda-beda. Maka ada yang namanya di rumus kompetensi itu ada yang namanya main kompetensi, ada supporting kompetensi. Kompetensi utama, contoh nih, kalau Mas Budi masuk ke bank atau ke hotel, mulai cleaning service, satpam sampai direksi, salamnya sama. Selamat pagi Bapak Ibu, bisa saya bantu.
Itu mau di hotel manapun, di bank manapun, yang bukain pintu ngomong gitu nggak satpam. Nanti di toilet ketemu direktur. Ibu selamat pagi, saya bantu. Betul. Ini namanya main kompetensi, yang dimana core kompetensinya itu ada pelayanan prima. Pelayan prima. Ya, namanya customer service oriented. Orientasinya ada pelayanan kepada customer. Itu dilakukan oleh semua orang, semua jabatan yang ada di perusahaan itu pasti melakukan hal itu. Itu namanya core kompetensi utama. Artinya apa? Ada core kompetensi, ada kompetensi per pekerjaannya masing-masing. Satpam bisa bela diri satpam, ya, bisa membuat berita acara. Itu apa namanya kompetensinya satpam, di mana direktur nggak wajib memiliki, customer service nggak wajib memiliki, staf yang lain nggak wajib memiliki, tetapi pelayanan prima semua wajib memiliki, paham ya? Paham. Ya, artinya kompetensi dibagikan sesuai dengan core bisnisnya masing-masing perusahaan. Luar biasa. Pak Adi, Yes. menarik sekali dari awal pengalaman Pak Adi bagaimana sampai dengan kesiapan secara umum untuk menghadapi dunia kerja ya Pak ya, ready to work. Pak Adi, hal spesifik apa atau hal-hal yang lain yang dibutuhkan? Contohnya kalau orang mau masuk ke perusahaan itu kan perlu mengikuti prosesnya. Ya. Salah satu memasukkan surat lamaran. Di situ ada berbagai macam berkas, ada CV, ada foto. Nah, kira-kira hal apa lagi sih? Apakah surat lamaran itu juga mendukung atau ada ilmunya tersendiri atau bagaimana? Ya, ini nanti kita akan bahas lagi tentang bagaimana membuat CV yang menarik, kurikulum kita yang menarik. Tentu zaman digital ini berbeda dong dengan zaman kita, zaman kakak kita dan bapak-bapak kita. Membuat CV tulis tangan ya, nggak boleh warna tinta merah, foto 3x4. Sekarang kan nggak, sekarang kan bebas. Dan yang tentu yang membedakan lagi adalah CV itu dalam bentuk online, dalam bentuk PDF misalnya demikian. Nah, nanti juga yang perlu kita kuasai juga bagaimana kita sukses interview. Bagaimana sih menghadapi interview? Bagaimana menghadapi psikotes? Nah, ini tahapan-tahapan ini yang tentu akan kita bahas lagi ke depan. Monggo nanti pihak SBRI Channel bisa membuat waktu lagi kapan kita ketemu untuk membahas lebih spesifik per item materi ini, per sub materi ini. Dari sukses interview, sukses membuat surat lamaran dan kurikulum vitae, sukses psikotes, dan akhirnya ada sukses bekerja. Tapi itu tentunya itu nanti kita bahas selanjutnya. Maka yang paling penting bagi adik-adik semuanya, bagi teman-teman sekarang ini adalah bagaimana mempersiapkan diri kita masuk dalam dunia pekerjaan yang sesungguhnya. Seperti itu. Wow, luar biasa sekali. Teman-teman semuanya, sangat menginspirasi. Berbagai obrolan yang disampaikan oleh beliau Bapak Adi ternyata banyak hal yang menginspirasi teman-teman semuanya. Nah, apabila teman-teman semuanya penasaran dan tertarik dengan materi-materi selanjutnya yang disampaikan Pak Adi tadi, mempersiapkan surat lamaran, sukses untuk berkarir bagaimana, tentunya tetap di channel SBRI Channel di acara Coffee Time. Pak Adi Darmawan, Ya. terima kasih sekali. Sama-sama. Waktunya telah berbagi ilmu, sharing buat teman-teman semuanya, dan harapannya ini sangat bermanfaat Pak, Ya. untuk generasi muda mencerdaskan anak bangsa ini, Ya. menjadi orang yang hebat dan memajukan Indonesia Pak. Amin. Oke. Amin. Pak Adi, terima kasih banyak. Sama-sama. Sampai ketemu di lain waktu. Yes. Oke, baik. Teman-teman semuanya, Coffee Time. Coffee Time. Bukan hanya sekedar ngopi, tapi ngopi yang menginspirasi. Menginspirasi.